Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya? Saya percaya semua jemaat Tuhan yang terkasih pasti dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan kita juga luar biasa, bukan? Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai arti daripada 10 tulah di Mesir. Seperti yang sudah saya katakan pada waktu yang lalu, kalau mengenai 10 tulah, mungkin semua jemaat Tuhan sudah pasti pernah mendengar, bahkan beberapa mungkin sudah menghafalnya karena sudah membaca Alkitab berulang-ulang kali. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang seperti sudah saya katakan dulu juga, mengapa Tuhan mau memberikan tulah-tulah semacam itu? Misalnya yang saya katakan kemarin, ya kan, air dirubah menjadi darah, katak, kemudian nyamuk dan seterusnya. Mengapa Allah tidak memberikan tulah kelaparan misalnya, atau Allah memberikan hukuman pedang misalnya, dan seterusnya? Ya, apakah pesan yang ingin Tuhan Allah tunjukkan kepada kita semua? Untuk itu, mari kita akan membahasnya bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya pikir kita lebih baik untuk melihat arti daripada tulah itu. Dalam KBBI, tulah itu berarti kepalangan yang disebabkan oleh karena kutuk, karena perbuatan melanggar larangan. Jadi sekarang kita tahu kenapa Tuhan Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir sudah diminta oleh Tuhan Allah melalui Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau dari kerja rodi. Ya, namun Firaun selalu mengeraskan hatinya. Firaun tidak mau meluluskan permintaan atau permohonan yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Bahkan Firaun juga melawan dengan memakai ahli-ahli jampi dan ahli-ahli sihir mereka. Ya, sekarang kita lihat apa yang ingin disampaikan Tuhan Allah melalui 10 tulah tersebut. Ya, kita lihat ternyata tulah itu adalah merupakan suatu akibat adanya hukum Taurat. Jadi Allah bertindak tidak sembrono, tidak asal bertindak, tapi Allah bertindak berdasarkan firman-Nya. Jadi kalau Allah memberikan firman atau melakukan suatu hukum yang disebut hukum Allah yang tercampur di dalam hukum Taurat, Allah juga biasanya mentaati hukum tersebut. Dan ini dapat kita lihat di Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. 25. Lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi apa artinya? Artinya sesuatu yang kita perbuat itu pasti kita akan mendapatkan hukuman atau musibah yang sama dengan apa yang kita lakukan. Ya, kalau orang dunia mungkin bisa mengatakan karma, ya, atau bisa juga kita menyebutnya hukum tabur tuai, walaupun tidak terlalu tepat, ya. Namun supaya tidak terlalu panjang di dalam mengambil istilah dalam pembahasan ini, maka saya memakainya kata hukum tabur tuai. Ya, sekali lagi, walaupun sebenarnya kurang tepat karena karma itu tidak dikenal istilahnya di kekristenan. Yang pertama kita mulai bahas air menjadi darah. Mengapa Tuhan atau tulah Tuhan itu mengubah air menjadi darah? Darah ini merupakan representasi yang mewakili darah-darah yang telah dibunuh oleh orang-orang Mesir ketika mereka membunuh bayi-bayi. Ya, kemudian mereka membuangnya bayi-bayi tersebut ke dalam sungai Nil. Jadi air yang berubah menjadi darah itu merupakan balasan dari Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Mesir bahwa ini loh darah yang telah kamu tumpahkan begitu banyak sehingga semua sumber air di Mesir termasuk di tempat-tempat penampungan itu semua
berubah menjadi darah. Inilah yang disebut dengan tadi mata ganti mata, lecur ganti lecur, dan seterusnya. Atau yang boleh kalau saya pakai istilahnya adalah hukum tabur tuai. Kemudian yang kedua yaitu Tuhan memberikan katak. Katak yang keluar dari sungai Nil begitu banyak dengan suara yang membisingkan, ya kan? Sampai dikatakan dalam Alkitab katak-katak itu masuk ke semua daerah, bahkan ke istana, bahkan ke ranjang, ke kamarnya, ke tempat masak dan seterusnya. Pokoknya semua tempat tidak ada yang tidak didatangi atau dipenuhi oleh katak-katak tersebut. Dan katak-katak tersebut biasanya datang itu dengan suara yang bising, saling saut menyaut. Ya, ini menunjukkan atau merepresentasikan bahwa bayi-bayi yang telah terbunuh, darah-darah mereka berteriak-teriak terus meminta keadilan kepada Tuhan. Kita ingat peristiwa Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel, bukan hanya Tuhan mengatakan satu nyawa, yaitu nyawa Habel saja, tetapi seluruh keturunan Habel itu dimusnahkan. Ya, makanya itu Tuhan sangat marah kepada Kain, karena berarti keturunan Habel itu habis, tidak ada lagi. Demikian juga bayi-bayi yang telah dibunuh oleh orang-orang Mesir. Ya, bayi-bayi laki-laki Israel itu dibunuh sehingga keturunannya itu sudah habis. Jadi kalau misalnya katakanlah keturunan mereka itu bisa umurnya panjang untuk jangka waktu yang lama, mungkin ratusan ribu atau jutaan, dikali dengan jumlah bayi laki-laki yang sudah dibunuh tadi. Jadi itu kenapa Tuhan memberikan tulah berupa katak. Kemudian yang ketiga adalah nyamuk. Ya, mungkin dalam istilah King James Version itu ditulis dengan lais. Ya, lais itu artinya kutu. Ya, berarti segala kutu. Ya, kenapa Tuhan juga menurunkan kutu ini? Karena seperti kita ketahui, ketika bangsa Israel itu bekerja sebagai rodi, mereka benar-benar diperas tenaganya oleh bangsa Israel. Mereka harus kerja dari pagi sampai mungkin hampir malam. Ya, mereka tidak diberikan fasilitas kesehatan, misalnya untuk mandi. Ya, mungkin kalau sekarang diistilahkan MCK-nya kurang karena jumlah orangnya begitu banyak, sedangkan MCK yang tersedia begitu sedikit. Belum lagi fasilitasnya berupa air, sabun dan seterusnya. Ya, itu berupa fasilitas. Di samping itu juga mungkin banyak sekali orang-orang atau bangsa Israel yang sudah terlalu capai di dalam bekerja, sehingga mereka tidak bisa atau tidak sempat membersihkan diri mereka. Jadi akhirnya mereka badannya berkutu, rambutnya juga berkutu, banyak sekali kutu-kutu di tubuh mereka. Itulah sebabnya segala debu diubah Tuhan menjadi kutu. Ya, jadi debu-debu yang menempel di tubuh daripada bangsa Israel yang bekerja sebagai rodi itulah yang menyebabkan mereka menjadi gatal, ya, menjadi semacam banyak kutu di dalam tubuhnya. Ya, ini yang dibalas juga oleh Tuhan dengan mendatangkan kutu. Kemudian keempat yaitu kita lihat lalat pikat. Apa sih sebenarnya lalat pikat itu? Lalat pikat itu adalah sejenis lalat besar yang biasanya menghisap darah dari kuda atau sapi. Ya, jadi ketika bangsa Israel bekerja sebagai rodi, ya, seringkali mereka mendapat cambuk dari orang-orang Mesir. Ya, kalau mereka malas sedikit dicambuk, kalau mereka jalan pelan sedikit dicambuk, ketika mereka jatuh karena kelelahan dicambuk. Pokoknya berbagai tindakan yang tidak sesuai, yang dipandang oleh orang Mesir itu tidak baik atau memperlambat pekerjaan rodi tersebut, maka mereka akan dicambuk. Makanya Tuhan memberikan lalat pikat ini, ya, merupakan ganti cambuk. Jadi lalat itu kemudian menggigiti tubuh daripada orang-orang Mesir sehingga juga mengeluarkan darah, sama seperti ketika orang Israel itu dicambuk. Ya, banyak sekali lalat yang digigit, banyak sekali juga cambuk yang diterima oleh bangsa Israel. Inilah yang merupakan balas dendam Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya. Kemudian yang kelima yaitu penyakit sampar. Ya.
seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika bangsa Israel itu bekerja sebagai rodi, mereka itu bekerja sangat keras sehingga memang mereka merasa kelelahan sekali. Ya, sehingga ketika mereka kembali ke pemukiman mereka atau ke rumah mereka, mereka kebanyakan dari mereka itu sudah sangat lelah, capek, mandi pun tidak mau lagi, langsung tidur. Nah, mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk mengurus ternak-ternaknya, sehingga banyak sekali ternak-ternak orang Israel itu yang mati. Dan inilah yang dibalas oleh Tuhan. Ya, Tuhan mendatangkan penyakit sampar untuk hewan ternak orang Mesir. Kemudian yang keenam, bara. Apa itu bara? Bara adalah bengkak yang mengandung nanah. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika orang-orang Israel itu dicambuk, berdarah-darah mereka. Kemudian karena mereka tidak mendapatkan pengobatan yang layak, debu-debu menempel, bahkan mungkin binatang yang mungkin seperti tadi yang saya katakan, bakteri-bakteri, virus-virus akan menempel di dalam darah mereka, sehingga luka-luka tersebut menjadi infeksi. Nah, infeksi ini kita tahu, luka infeksi pasti akan bengkak dan menimbulkan nanah. Demikian juga bara yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir, ya, sehingga mereka juga mengalami hal yang sama, ya. Maka Tuhan juga menjatuhkan hukum yang sama. Tubuh-tubuh mereka tiba-tiba menjadi infeksi, kemudian menjadi bengkak dan bernanah. Ya, jadi Tuhan juga memberikan hukuman yang sama. Apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir itu juga yang diberikan hukumannya kepada bangsa Mesir. Ya, jadi itu yang disebut dengan mata ganti mata. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu hujan es. Ya, hujan es ini bukan berarti seperti yang kita lihat, yaitu hujan es yang halus, yang lembut, yang kita katakan snow, bukan ya. Tapi yang dimaksud dengan hujan es di sini adalah hujan es yang besar-besar ya. Di Indonesia atau di beberapa tempat kita kalau melihat video sekarang mulai banyak sekali hujan es yang berupa batu sebesar bola golf misalnya, dan ini lebih besar daripada itu ya, mungkin sebesar kepala tangan. Kenapa Tuhan juga menjatuhkan tulah ini kepada orang-orang Mesir ya? Ketika bangsa Israel bekerja sebagai rodi, seperti yang tadi saya katakan, ketika ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, yang berkenan di hadapan bangsa Mesir atau petugas atau penjaga-penjaga atau prajurit-prajurit bangsa Mesir, mereka mengambil batu langsung melemparkannya kepada orang-orang Israel. Ya, kalau hatinya lagi gak enak, di rumah mungkin ada masalah, ya dia ambil batu, dia lempar aja kepada orang Israel yang kebetulan melakukan kesalahan yang kecil saja. Atau ketika dia dihadapkan kepada pimpinan atau komandan pasukannya, dimarahi karena melakukan suatu perbuatan, dan untuk melampiaskan keamanannya itu mereka mengambil batu melemparkannya kepada orang-orang Israel. Dan inilah yang dibalas oleh Tuhan. Tuhan menjatuhkan hujan es yang besar sebesar kepala tangan kepada bangsa Mesir. Ya. Kemudian yang kedelapan, belalang. Ya, belalang di sini diartikan bukan hanya sebagai 1-2 ekor atau beberapa ratus saja, tetapi sekumpulan besar. Ya. Belalang yang akan menghabiskan segala macam tanaman dalam waktu sekejap. Ya, biasanya juga kita kenal dalam Alkitab dikatakan belalang pelahap. Jadi belalang pelahap inilah yang didatangkan oleh Tuhan untuk menghabisi semua tanaman yang ada di Mesir. Kenapa Tuhan menjatuhkan tulah tersebut? Karena yang tadi lagi saya katakan, ketika bangsa Israel sudah bekerja setengah mati, ketika mereka kembali ke pemukiman atau ke kemah mereka sudah tidak bisa lagi atau tidak sempat lagi untuk menyiram tanamannya, menguras tanamannya. Mereka juga harus mengerjakan itu karena seperti kita ketahui, makanan mereka pada waktu kerja rodi itu tidak cukup. Apalagi ketika mereka juga ada anak-anak kecil di rumah, kan mereka harus diberi makan. Ya, jadi mau tidak mau, mereka sebagian yang tadi saya katakan juga untuk
mengurus peternakan. Nah sekarang mengurus juga pertanian. Mereka harus menanam untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun karena mereka itu sudah terlalu lelah, terlalu capek, sehingga banyak di antara tanaman-tanaman itu akhirnya mati. Ya, tidak sempat lagi dirawat. Inilah yang dibalaskan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Kemudian yang ke-9 yaitu gelap gulita. Ya, orang Yahudi yang sudah bekerja rodi begitu kerasnya setiap hari selama dia hidup, tentu ini akan membuat jasmaninya lelah luar biasa. Ya, mungkin kalau kita lihat di film-film ketika mereka sambil bekerja pun mereka banyak yang menutup matanya karena memang mereka butuh istirahat yang cukup banyak. Ya, sebagian juga mereka bekerja dalam kelompok. Kita lihat misalnya ketika mereka menarik batu yang besar, bata di situ diartikan bukan bata yang seperti ukuran kita, tetapi bata yang besar ukurannya. Ya, mungkin 1 meter kali 1 meter. Ya, begitu besar dan harus diangkut atau ditarik oleh beberapa orang. Nah, ketika itulah mereka yang lemah atau lelah itu udah tidak bisa membuka matanya, maka mereka menutup matanya sambil bekerja. Dan resikonya besar, ya. Ketika mereka lagi bekerja sedangkan mata mereka tertutup, maka mereka bisa saja jatuh karena terantuk batu misalnya, atau karena adanya tanah yang tidak rata. Kemudian kalau mereka menimpa batu sehingga banyak mereka yang mengalami cedera atau bahkan meninggal. Dan inilah hukum yang Tuhan berikan juga kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Mesir. Ya, mereka tidak dapat melihat lagi walaupun pada siang hari bagai orang buta. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, itulah yang dialami juga oleh bangsa Mesir. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, yang sulung. Ya, semua yang sulung akan mati termasuk hewan. Ya, seringkali orang atau bangsa Israel itu dikatakan anak sulung buat Allah. Ya, anak sulung Allah diperlakukan begitu menderita, begitu sengsara, maka Tuhan juga membalaskannya kepada umatnya. Ya, Tuhan memberikan sulung, semua sulung, hewan, manusia mati diambil atau dibunuh oleh Tuhan sebagai pembalasannya. Ya, ini juga mungkin termasuk daripada bayi laki-laki yang tadi dibunuh karena Firaun takut. Akhirnya itulah yang dibalaskan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Demikianlah pembahasan mengenai 10 tulah Mesir. Dan saya harap jemaat Tuhan sekarang sudah mendapat sedikit pengetahuan tentang arti daripada ke-10 tulah tadi. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, yaitu Mesbah Keluarga, yang khusus membahas pendalaman Alkitab. Namun judul atau tema yang akan datang saya beri judul, Benarkah Yesus Gondrong? Apakah itu tidak melanggar hukum Taurat? Menarik ya judulnya saja ya. Mari kita tunggu pembahasannya untuk kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.